Tema kita pada subuh pagi ini adalah menyikapi takdir nasib. Jadi salah satu takdir itu adalah nasib. Nah, nasib berasal dari kata nasib, ya. Nun, so, ya, ba, ya. Nasib. Ini materinya sudah di-share, ya. Apa artinya? Artinya bagian. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Kamu cari sampai dapat dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Ya, tadi kan, kesehatan, kekuatan, kemudahan, kelapangan, dan kenikmatan, ya, serta ketaatan, ya, untuk mendapatkan ad-darul akhirah, kampung akhirat, ya, rumah terakhir. Kemudian baru yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa, ya, bagian kamu dari dunia. Ya. Jadi tidak semua, ya, dunia itu halal. Ya. Tidak semua, ya, dunia itu thayyib. Ya. Jadi ada yang haramnya, ada yang khabithnya. Yang haram dan khabith, yang tidak dibolehkan atau dilarang dan tidak baik, itu lupakan yang itu, ya. Jangan diingat, jangan dicari sampai dapat. Tapi yang tidak boleh dilupakan itu adalah yang halal, ya. Kemudian yang baik, ya. Dari yang namanya dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu kama ahsanallah, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi kalau kita mau mendapatkan kampung akhirat, maka apa yang diberikan Allah kepada kita gunakan untuk berbuat baik. Berbuat baiknya itu mencontoh Allah, ya. Makanya kita harus, ya, memahami fikih ihsan, ya. Fikih ihsan sebagai ibadah maupun fikih Islam sebagai muamalah atau akhlak yang mulia. Itu wajib pelajari. Sebab itu ada kaitannya, ya, dengan menyikapi nasib sebagai takdir Allah, ya. Kemudian, ya, wala tabgil fasada. Kamu jangan jadikan apa yang Allah berikan itu, ya, sebagai alat untuk membuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Jadi harta itu bisa, ya, dijadikan alat untuk membuat kerusakan, bukan untuk membuat kebaikan. Contohnya siapa? Contohnya si Qarun. Demikian pula jabatan dan kekuasaan itu bisa digunakan untuk berbuat baik, seperti misalnya, ya, Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Khattab, ya, kesananya Abu Bakar, ya, digunakan untuk berbuat baik. Ada yang digunakan untuk melakukan kerusakan. Siapa? Fir'aun, ya, Fir'aun, ya. Makanya wa ahsin kama ahsanallah ilaik, ya, gunakan untuk berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabgil fasada, jangan digunakan untuk membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi ini, ya. Kerusakan yang kita alami sekarang itu gara-gara apa? Gara-gara rebutan kekayaan, kan? Gara-gara apa? Gara-gara rebutan kekuasaan. Jadi kekayaan dan kekuasaan itu anugerah Allah, rezeki dari Allah, pemberian dari Allah, titipan dari Allah, amanah dari Allah. Jangan dikhianati. Tapi ternyata kadang-kala kalau orang lupa, orang kaya suka lupa. Demikian pula orang yang berkuasa yang sekarang sedang terjadi. Salah satu dampak daripada, ya, mencintai kekayaan dan kekuasaan itu, ya, itu yang terjadi antara Palestina dan Zionis Israel. Dan di negara-negara yang lain pun seperti itu. Tidak jauh dari kekuasaan dan
kekayaan. Tapi ingat, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka, tidak mencintai, benci kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Ini suratnya surat Al-Qasas 77. Ini ada kaitannya dengan rangkaian kisah si Qarun, ya. Yang kekayaannya itu, ya, jika dilihat dari kuncinya saja, kuncinya itu banyak banget, berat banget. Bagaimana dengan kekayaannya? Tapi digunakan untuk menyombongkan diri. Sampai akhirnya, ya, bukan hanya hartanya, si Qarunnya juga ikut ditenggelamkan ke dasar bumi yang paling dalam, ya. Makanya sampai sekarang tidak ditemukan. Itu sadaqallahul adzim, benar. Karena si Qarun itu dibenamkan ke tempat yang paling dalam, ya. Lebih dalam daripada umat Nabi Lut, ya. Umat Nabi Lut sampai sekarang belum ketemu juga, ya. Tapi ada yang lebih dalam, dibenamkan ke dasar bumi. Siapa? Harta, ya. Dan si Qarun sebagai pemiliknya. Maka makna walatansa nasibaka minad dunya, pertama, ya, jangan melupakan bagianmu dari dunia. Apa? Ya, gunakan harta, ya. Kemudian gunakan waktu, gunakan kesempatan duniawi dengan bijak untuk mendukung tujuan akhirat. Makanya waktu yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada yang menggunakan sa'ah, ya. Ada yang mengatakan waktu, ada juga yang menggunakan kata apa? Hin. Ada juga mengatakan ad-dahru. Luar biasa itu. Banyak banget itu waktu-waktu itu, ya. Sampai dijadikan sumpah wal asri, demi waktu asar yang sangat singkat, ya, sangat sebentar. Jadi jangan sampai, ya, melupakan tujuan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Dapatkan itu kampung akhirat itu. Karena ad-darud dunya itu, ya, itu kesenangan sementara, ya. Senda gurau, ya, bercanda, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan kampung yang sebenarnya adalah ad-darul akhirah, kampung akhirat yang terakhir. Yang ketiga, ya, yang kedua, ya, nikmati rizki yang halal. Dengan apa? Dengan bersyukur tanpa melalaikan akhirat. Syukur itu menggunakan nikmat Allah, rizki Allah sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan kehendaknya. Misalnya zakat, infak, sedekah, hibah, hadiah, waris, dan sebagainya. Yang ketiga, ya, dunia bukan tujuan, ya, tapi sarana untuk meraih kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Sebab nanti setelah dihisab divonis, dan ketika divonis manusia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ya, asyaki, ya, orang yang celaka, ditempatkannya di neraka. Yang kedua as-sa'id, orang yang bahagia, ditempatkannya di sorga. Ya. Ini ada kaitannya dengan nasib. Kita mau bahagia atau mau celaka? Benar, bahagia dan celaka itu, ya, sudah ditetapkan ketika, ya, manusia berada dalam rahim ibu 120 tahun. Tapi endingnya, keputusannya, kalau itu kan catatannya, jadi sudah dicatat itu bahagia atau celaka. Tapi kemudian, ya, keputusannya nanti setelah dihisab, ya, kita tidak tahu, ya. Jadi jangankan, ya, nasib kita ketika di dalam rahim, kita nggak tahu itu. Tapi kita juga tidak tahu, ya, nanti ketika divonis setelah dihisab, kita termasuk orang yang bahagia di sorga atau orang yang celaka di neraka. Inilah, ya, menyikapi takdir nasib. Kemudian, ya, nasib juga dimaknai sebagai keberuntungan dan kemalangan. Makanya ada ulaika humul muflihun. Itu nasib itu. Mereka itulah orang yang beruntung. Tapi juga ulaika humul khasirun. Mereka orang yang rugi. Itu juga takdir dari nasib itu, ya. Yang kedua, keadaan atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang diyakini berada di luar kendalinya dan seringkali dikaitkan dengan
takdir atau ketentuan dari Allah. Ya. Kemarin kan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya. Ternyata nasib itu ya, kalau kita inginkan ya, apa tadi, bahagia, kita inginkan untung, bisa jadi yang terjadi adalah celaka dan rugi. Sebab di dalamnya ada campur tangan Allah. Apa itu? Takdir itu. Takdir. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jadi apa yang kamu inginkan mustahil terwujud. Ya, kecuali kalau Allah menghendaki. Makanya dalam hidup itu ikuti kehendak Allah. Allah itu sebenarnya maunya apa? Kita ikutin, jangan ngeyel, ya. Jangan ngeyel. Ya, memang sebagian besar kalau mengikuti kehendak Allah tidak cocok dengan hawa nafsu, tidak cocok dengan kolbu, tidak cocok dengan ilmu. Ya, cocoknya dengan hawa nafsu itu. Ya. Jadi tidak cocok itu dengan hawa nafsu kehendak Allah itu. Ya. Jadi selalu ya bertentangan dengan hawa nafsu, ya, tidak sejalan dengan ilmu yang kita dapat. Kemudian nasib ya, adalah akibat dari pilihan dan usaha manusia dan erat kaitannya dengan campur tangan Allah, yaitu kuasa Allah, qudratullah. Kemudian kehendak Allah, masyiatullah. Oleh karena itu dalam akidah Islam ya, yang namanya takdir itu ada dua macam. Ya. Silakan nanti buka ya di bab takwa ini materinya. Ya. Jadi ada dua takdir yang berkaitan dengan nasib. Pertama, takdir mubrom. Ya. Takdir mubrom itu yang sudah pasti dan tidak bisa diubah sekalipun ilmu dan teknologi sudah canggih. Kemudian ikhtiar secara optimal nggak bisa. Contohnya apa? Takdir kematian. Yang diawali dengan sakratul maut, kemudian harus singgah di alam kubur, harus singgah di alam mahsyar, yang terakhir ya, di neraka atau di sorga. Ya. Itu ada takdir mubrom. Wanita melahirkan, laki-laki tidak bisa melahirkan, kan gitu. Ya. Takdir mubrom. Ya. Jadi takdir yang tidak bisa diubah itu. Yang kedua ada takdir mu'alaq. Ya. Apa takdir mu'alaq? Takdir mu'alaq, takdir yang bisa berubah, bisa diubah dan diusahakan. Di antaranya dengan berdoa dan berbuat baik. Ya. Misalnya takdir buruk, itu bisa ubah dengan berdoa. La yarudul qadha illa du'a. Ya. Tidak ada yang bisa menolak takdir buruk kecuali dengan doa. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kita ingin mengubah takdir buruk menjadi takdir baik dengan doa. Yang kedua dengan berbuat baik, ya. Dengan amal soleh, dengan ibadah itu, dengan taat kepada Allah, dengan takwa kepada Allah. Ya. Aniyabudullah wa taqu wa ati'un yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Ya. Jadi dengan takwa kepada Allah, dengan taat kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Kalau dosa sudah diampuni, harusnya ke neraka, jadi ke surga kan, mengubah takdir. Ya. Kemudian ya, Allah akan memanjangkan umur kalian dengan menangguhkan ajal sampai batas yang ditentukan, sehingga matinya husnul khotimah atau puncaknya matinya mati syahid. Ini ada kaitannya dengan dua perkara. Pertama berdoa, yang kedua berbuat baik dengan ibadah, amal soleh, takwa dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini takdir mu'alaq. Ya. Adanya dalam surat Ar-Ra'd ayat berapa? Ayat 11. Ya. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya.
Jadi Indonesia akan seperti ini kalau kemudian supremasi hukum dilecehkan, ya, diabaikan dan dilalaikan, korupsi dibiarkan, ya, dilakukan bukan hanya secara pribadi, ya, korupsi dilakukan secara berjamaah. Indonesia makin lama bukan makin baik, makin terpuruk itu, karena ada kaitannya dengan ya keadaan kita, keadaan negara dan bangsa Indonesia serta pemimpin, ya, dan rakyatnya, ya. Kemudian meskipun seseorang punya nasib tertentu, tetapi dengan usaha, doa dan tawakal Allah bisa mengubah nasib tersebut, ya. Asalnya rezekinya sempit, ya, itu bisa diubah dengan yang namanya apa? Doa dan tawakal yang di dalamnya ada ikhtiar, ya. Jadi tawakal itu menjadikan Allah sebagai wakil. Wakil itu kan lebih kuat, kalau bicara lebih vokal, makanya gajinya lebih gede, ya. Wakil rakyat, ya. Harusnya rakyat dengan wakil itu gedean mana? Gedean wakil harusnya. Memang benar. Kenapa? Karena lebih daripada rakyat. Dia jadi wakil rakyat, ya, wakil rakyat gitu. Nah, takdir nasib menjadi orang celaka atau bahagia itu sudah dicatat ketika janin berusia 120 hari dalam rahim. Ini dijelaskan oleh Rasul SAW yang punya gelar As-Shadiq wal Masduq. Rasul itu benar, Rasul itu jujur, Rasul itu baik, dan kemudian ya memang terkenal, ya, diketahui, ya, dan dianggap sebagai orang yang jujur, baik dan benar. Namanya As-Shadiq al-Masduq. Jadi sungguh kata Allah, kata Rasul, seorang dari kalian diciptakan kejadiannya di perut ibunya selama 40 hari sebagai apa? Nutfah, air mani. Ini kemarin sudah dijelaskan. Kemudian menjadi segumpal darah, alaqah. Selama itu pula 40 nutfah, 40 hari kemudian air mani, ya. Kemudian menjadi segumpal daging disebut mudghah. Ya, selama itu pula 40 kan 120 hari. Kemudian ketika berumur 120 hari atau kemudian 4 bulan, ya, diutuslah malaikat, lalu ditiupkan ruh kepadanya dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Ini semuanya, ya, catatan nasib kita ada dalam catatan Allah, ya, dan dicatat oleh malaikat. Pertama apa? Ya. Demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan beramal dengan amalan ahli surga. Ya. Jadi dia amalnya tuh baik, benar, soleh, taat, takwa, ibadah. Ya. Sampai kapan? Sampai jarak antara dia dan surga hanya tinggal sehasta. Ya. Sehasta. Ya. Sehasta itu berapa meter ya? Berapa senti mungkin ya? Itu sudah dekat banget, ya. Padahal mencium bau surga itu dari tempat itu ke surga masih lama itu. Dia jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Ya. Namun takdir Allah telah mendahulunya, ya. Apa yang dicatat itu diputuskan, apa yang dicatat itu ditetapkan itu, ya. Kenapa? Ya, nanti ada kaitannya dengan doa, ya, ikhtiar dan tawakal. Nah, ketika ya takdir telah mendahulunya, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka. Ya. Ya. Lalu masukkan dia ke dalamnya, masuk ke dalamnya tuh. Ya. Itu awalnya soleh, ya, akhirnya salah itu. Ya. Dan ini ada kaitannya dengan nasib. Kemudian dijelaskan, ya, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli neraka hingga jarak antara dia dan neraka hanya tinggal sehasta, sama itu, ya. Namun takdir telah mendahulunya, maka dia beramal dengan amalan ahli surga, lalu masuklah dia ke dalamnya, ya. Makanya ada 2 amalan, ya, yang menyebabkan pertama hati keras.
kata Ibrahim bin Adham. Yang kedua menyebabkan doa tidak dikabul, doa tidak diterima, doa ditolak. Yang pertama apa? Ya. Yang pertama ya, adalah ya, ya, dia ya, yakin dengan yang namanya sorga, percaya sorga itu ada, tapi amalannya amalan neraka. Ya. Kenal Allah, tapi kemudian tidak menjalankan haknya. Ya. Kemudian mengakui setan sebagai musuh, tapi perbuatan setan, jejak langkah setan diikuti. Ya. Kemudian dia percaya yang namanya neraka itu ada. Ya, ada yang namanya neraka itu. Ya. Kemudian dia ya meninggalkan tidak dia mengamalkan amalan neraka. Kalau tadi ya percaya dengan surga tapi amalannya amalan neraka bukan amalan surga. Ya. Kemudian dia percaya dengan neraka tapi dia amalannya amalan neraka, tidak beramal dengan surga. Itu bikin hati keras dan kemudian bikin doa tidak dikabul oleh Allah. Semuanya ada 10 itu. Ada 10 itu. Ya, yang ke-10-nya itu sering menguburkan jenazah tapi tidak mengambil pelajaran dari semua itu. Tidak ada perubahan ke arah kebaikan. Padahal berkali-kali menguburkan jenazah, bahkan memandikannya, mengkafaninya, ya, sampai memikulnya. Tapi tetap aja kelakuannya, akhlaknya, ibadahnya nggak ada perubahan itu. Kemudian setelah selesai dihisab pada hari kiamat, takdir celaka ya sebagai penghuni neraka atau bahagia sebagai penghuni sorga diputuskan dan ditetapkan Allah pada saat manusia berdiri di hadapannya. Ya. Makanya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min su'il qadha. Ya. Su'il qadha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketetapan dan keputusan yang buruk. Ya. Jangan sampai nanti setelah dihisab kita ditetapkan, diputuskan sebagai orang yang celaka, yang ditempatkan di neraka. Ya. Keputusan itu, ketetapan itu ya diputuskan, ditetapkan oleh Allah pada saat manusia berdiri di hadapannya. Ya. Dihisab juga berdiri sampai diputuskan kira-kira berapa lama itu. Ya, berapa lama itu. Ya. Kemudian firman Allah ya azza wa jalla, wa ma tuakhiruhu wa ma nuakhiruhu illa li ajalim ma'dud, katanya ya dalam Al-Quran. Wa ma, dan tidaklah nuakhiruhu, kami ya menangguhkan hari kiamat itu illa, kecuali li ajalim ma'dud ya, sampai waktu yang sudah ditentukan ya. Boleh orang mengatakan kiamat kapan, kok enggak kiamat belum waktunya. Kalau sudah waktunya pasti terjadi. Kenapa? Karena kami, kata Allah, tidak menangguhkan hari kiamat itu kecuali berdasarkan apa? Berdasarkan ajal ya. Ya, jadi yang namanya dunia ini punya ajalnya, tidak hanya manusia, ma'dud yang ditentukan. Ya. Kemudian yauma ya'ti la takallama nafsun illa biiznihi ya. Pada hari itu kalau kiamat sudah ditetapkan, diputuskan waktunya, terjadilah kiamat, dan pada hari itu suasananya lain. Ya, manusia ya itu akan datang ya, menghadap Allah ya, dan kemudian ya, seorang pun tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena tidak boleh. Ya. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Nah, pada waktu itu, faminhum, di antara mereka syaqiyun, ada yang celaka. Ya, ini nasib ya. Kemudian wasaid, ada juga yang bahagia. Ya.
Adapun orang yang celaka, maka mereka dilemparkan ke dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan suara mengerang, kesakitan, dan terengah-engah. Jadi di neraka itu tidak hanya panas, tapi susah bernapas itu. Ya. Coba kalau kita mau tahu bagaimana menderitanya bernapas, tanya sama orang yang asma ya. Dan puncaknya itu ketika sakaratul maut. Tapi di akhirat ada yang lebih dahsyat lagi ketika dikepung ya, dengan neraka, depan neraka, kiri neraka, kanan neraka, atas neraka, bawah neraka. Di dalamnya banyak asap yang hitam pekat mengerang ya. Kemudian merintih, menjerit kesakitan saat bernapas ya. Itu pertama ya. Nanti pada puncaknya dibakar itu ya. Nikmati dulu asap neraka, asap neraka. Kalau ngerokok nggak susah napas ya, karena napasnya dikit. Ya, coba kalau terkepung di dalam ruangan yang terjadi kebakaran, wah banyak yang tidak kuat itu nahan napas. Kenapa? Karena susah napas, bahkan sakit ketika bernapas. Padahal asapnya tidak hitam-hitam banget ya. Tapi di neraka asamnya hitam pekat itu. Ya. Kemudian mereka kekal di dalam neraka itu selama ada langit dan bumi, kecuali jika Allah Tuhanmu menghendaki lain, ya lebih lama daripada itu. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang menghalangi. Ya, kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang bisa melawan dan menentangnya. Kemudian kata Allah, adapun orang yang berbahagia atau syahid ya, maka mereka di dalam sorga kekal selama ada langit dan bumi, kecuali jika Allah Tuhanmu menghendaki lain. Bukan hanya khalidina fiha, tapi juga abada, itu lebih lama lagi ya. Nah, ini sebagai karunia yang tidak ada putusnya ya. La maqtu'ah wala mamnu'ah. Di sorga itu tidak ada rizki kenikmatan yang putus ya. Nggak ada yang putus itu ya. Maaf, salah satu kenikmatan penghuni sorga ketika ada sorga itu bercampur dengan istri dan suami istri bercampur tuh. Penghuni sorga dengan pasangannya bercampur ya. Kalau di dunia kuat berapa menit itu? Pak ya. Walaupun yang istrinya 4 atau istrinya 100 kayak siapa tuh? Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, tetap aja ya. Itu ada saat di mana diputus oleh Allah kenikmatannya. Ya, tapi di surga juga wala mamnu'ah, tidak ada yang dilarang ya. Tidak mengenal musim, tapi juga tidak mengenal yang namanya pantangan. Inilah kepuasan tinggal di surga ya. Jadi wafaqihatin katsirah la maqtu'ah wala mamnu'ah itu. Surat apa tuh? Surat Al-Insan kalau nggak salah ya. Kemudian agar tidak termasuk golongan yang celaka, Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan ya 5 jalan utama yang harus ditempuh ya. Jadi ada 5 jalan, 5 cara ya yang harus ditempuh, yang Allah tunjukkan, Rasul kemudian bimbingkan, Rasul teladankan agar kita termasuk orang yang bahagia, tidak termasuk orang yang celaka. Pertama, jaga hidayah ya dalam hati dengan meningkatkan keimanan kepada Allah ya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, ya Allah kasih hidayah ke dalam hatinya. Kemudian supaya tetap ada dalam hati, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Atau 17 kali sehari minimal, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu untuk menjaga supaya hidayah itu tetap ada di dalam hati. Ya. Firman Allah, ya. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia memberi petunjuk kepada hatinya. Surat At-Taghabun ayat 11. Yang kedua, ya, jauhi maksiat, ya. Jangan sampai dekat-dekat, apalagi sampai melakukannya. Jauhi, ya. Maksiat tuh jangankan melakukannya, dekat saja nggak boleh. Ya.
Makanya kalau kita mau ngontrak rumah, kita mau pindah rumah, kita mau bangun rumah, lihat tetangga. Tetangganya gemar maksiat enggak? Ya. Kalau kemudian gemar, jangan jadi ngontrak, jangan jadi pindah, jangan jadi bangun rumah. Saya dapat info dari Ustadz yang tinggal di Cianjur, bahwa di bawah di dekat rumahnya ada rumah murah. Ya. Tahun berapa itu? Tahun 2000 atau tahun 2000-an masalah. Saya pergi ke Cianjur, kemudian ya, sebelum sampai ke rumah yang ditawarkan, ya, yang akan dijual itu, kiri kanannya itu ya, rumah panggung, ya, ada apa namanya tuh tempat bangkunya, ya, kemudian di depan pintu itu ada bangku. Ya. Nah itu kiri kanan berjejer tuh wanita, auratnya terbuka, ya. Jadi nggak tertutup auratnya tuh. Kemudian ya duduk di masing-masing sepanjang jalan, ya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak, kiri kanan sepanjang jalan itu sore hari waktu duduk itu di depan pintu dalam keadaan auratnya itu ya tidak layak untuk dibuka. Tapi dalam waktu yang sama semuanya tuh kiri kanan tuh ngerokok, bayangkan. Wanita tuh ada yang tua, muda, ya. Ada yang cantik, ada yang biasa-biasa saja. Nah, jadi sepanjang jalan tuh berangkat dan pulang kiri kanan ada pemandangan seperti itu. Ya. Akhirnya walaupun harganya murah saya nggak beli, nggak jadi. Ya. Jangan-jangan nanti istri saya ikut sama mereka seperti itu, duduk di depan rumah. Gitu. Itu hati-hati. Jadi kalau kita mau bangun rumah atau mau bepergian, lihat teman, lihat teman. Ya. Kemudian jauhi maksiat kepada Allah dan Rasulnya agar tidak sesat dan binasa. Ini lihat ya. Wa may ya'sillah wa rasulahu, siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, menyimpang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, faqad dhalla dhalalan ba'idan, ya, maka sejatinya dia telah sesat sejauh-jauhnya. Makanya bagaimana supaya kita berat berbuat maksiat? Bagaimana kalau kita supaya maksiat kita diampuni oleh Allah? Kalau dosa diampuni, kalau kesalahan ditutup. Qiyamul lail tuh. Ya. Kita bangun malam untuk ibadah, insya Allah itu. Kita susah berat untuk berbuat maksiat, tapi dalam waktu yang sama ketika kita berbuat maksiat, berbuat salah akan diampuni dan ditutup dosa dan kesalahannya. Jadi segera bertaubat yang ketiga. Ya, setiap kali berbuat dosa dan maksiat sebelum terlambat, sebelum bencana Allah timpakan, ya, sebelum Allah azabnya timpakan, sebelum mengalami sakratul maut, sebelum dijemput kematian. Ya, itu yang namanya taubat itu sudah terlambat, itu nggak bakal diterima. Ya, ketika bencana timpakan, tsunami misalnya, ya, gunung meletus. Ya, longsor dan sebagainya, itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Ya, banyak dialami oleh umat-umat yang terdahulu. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, sebelum ya kematian menjemput, sampai kemudian ruh naik ke tenggorokan, maka itu saat untuk bertobat sudah terlambat. Ya. Yang dimaksud sebelum bertobat adalah yang dimaksud sebelum terlambat adalah sebelum ditimpakan azab dan sebelum ruh naik ke tenggorokan saat sakratul maut. Oleh karena itu ya, Rasul SAW mengingatkan kepada kita, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia termasuk kita biasa berbuat salah, biasa berbuat dosa, bahkan sering berbuat salah dan berbuat dosa. Tapi wa khairul khata'ina, sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berbuat dosa, at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertobat. Sehingga ketika kita bertobat, mensucikan batin kita dari dosa dan kesalahan, juga taharah, mensucikan lahir kita dari hadas dan najis, Allah akan mencintai kita. Ya. Itu passwordnya 222 passwordnya ya. Surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian yang keempat, ya.
dalam menyikapi takdir nasib itu hati-hati dan hindari 4 penyebab celaka. Jadi ada 4 perkara yang menyebabkan manusia celaka. Kata Rasul, arbaun minasyaqa, 4 perkara penyebab celaka. Pertama, jumudul ain, mata yang tidak menangis, ya. Mata yang beku, ya. Kemudian, ya, wa qasawatul qalbi, keras hati, watulul amal, panjang angan-angan, ya. Wal khirsu ala dunia, rakus terhadap dunia, ya. Itu. Jadi melampaui kebutuhan dan keinginannya. Itu sekarang terjadi, ya. Ya, kalau dulu kan korupsi 1 juta tuh gede, ya. Itu saya punya tetangga korupsinya 70 juta. Bikin rumahnya mewah banget 70 juta. Sekarang 70 juta jadi rumah enggak? Enggak, dulu mewah banget itu. Ya. Bahkan ada yang 40 juta tuh bisa bikin 3 lantai itu, 40 juta waktu itu, ya. Jadi 70 juta dia kerja di Pemda itu. Kemudian dipecat itu, ya, dihukum, di penjara. Sekarang berapa korupsinya itu? Oh. Iya, bahkan ditempatkannya tuh di penjara layak hotel bintang 5, ya. Beda dengan yang maling ayam, dikebukin babak belur itu, ya. Kasihan kadang-kadang kan, ya. Ketika tidak ketangkap kita kesal, tapi ketika ketangkap kasihan juga, ya. Coba kalau kemudian koruptor diperlakukan seperti maling ayam, kira-kira kayak gimana tuh, ya. Ya. Nah, makna hadis ini 1, beku mata. Yang dimaksud dengan beku mata, ya. Di sini jelaskan tidak bisa menangis ketika berzikir kepada Allah dan ketika takut kepada azabnya, ya. Jadi ada 2 sebab, ya, orang dikatakan apa? Beku mata. Pertama, tidak bisa menangis ketika berzikir, ya. Yaitu berzikir seorang diri di tempat yang sepi. Susah nangisnya tuh. Kalau berzikir rame-rame kan dulu ada, ya. Ada majelis zikir tuh. Oh, rame-rame bisa nangis. Tapi coba nangis zikir sendiri. Coba zikir di tempat sepi, nggak bisa nangis, ya. Gitu. Yang kedua, tidak bisa nangis ketika apa? Ketika takut kepada azabnya, ya. Gitu. Kemudian yang kedua, ya, keras hati. Apa yang dimaksud keras hati? Enggan menerima nasihat, tidak bergerak untuk berbuat baik. Jadi orang lain misalnya melakukan unjuk rasa atau kemudian orang lain ikut rame-rame, ya, takziah atau kemudian menolong orang, ya, dia enggak, ya, tidak tergerak hatinya, ya. Dan kemudian ketika dinasihatin enggak menerima, malah marah, ya. Nah, itulah orang yang keras hatinya. Kemudian yang keempat, panjang angan-angan. Ya, siapa yang dimaksud dengan panjang angan-angan? Sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa dari urusan akhirat, sehingga mengabaikan ibadah dan taat kepada Allah. Ya, jadi tidak ibadah, tidak taat kepada Allah, lalai dan abai gara-gara sibuk ngurusin dunia. Makanya diancam dengan neraka wel. Orang yang kerjanya ngumpul-ngumpul harta, setelah ngumpul bukan diinfakkan, disedekahkan, dijakatkan, dihadiahkan, dihibahkan, ya. Tapi malah dikumpulkan, dihitung, kumpulkan, hitung, kumpulkan, ya. Harusnya setelah dihitung disisihkan, ya, ya. Sebagian untuk zakat, sebagian untuk infak. Untuk zakat kita serahkan kepada badan amil zakat atau amilin. Untuk infak kita kelola sendiri itu, ya. Untuk zakat kan sedikit dan itu untuk keluar untuk orang lain. Sedangkan untuk infak banyak kan. Itu kelola untuk diri kita, istri kita, anak kita, ibu kita, bapak kita, mertua kita, ya. Nanti punya menantu, punya besan kan, punya saudara, punya keluarga. Sampai ada 5 itu. 5 mustahik infak dalam surat Al-Baqarah 215. Dan ada 8 mustahik zakat yang ada dalam surat At-Taubah 60. Ya, jangan salah ngasih. Makanya sering saya sampaikan itu kotak amal diubah yang ini, ya. Nggak tahu yang kaca. Ini yang minimal yang kotak amal yang apa? Di mana? Di kayu ini, ya. Yang satu tulis zakat, ya.
Tapi kemudian disebutkan mustahiknya supaya orang tahu dia harus masukin kemana. Yang kedua ya apa? Infak. Sebutkan itu mustahiknya ya. Sebab ada orang yang taunya zakat aja tapi tidak tahu kemana. Ada juga yang taunya infak tapi tidak tahu kemana ya. Jadi ada zakat yang dikelola oleh amilin, ada infak yang dikelola oleh sendiri. Infak kasihkan ke 5 orang, sedangkan zakat kasihkan ke 8 orang ya. Ini cara apa? Cara mengubah takdir nasib ya. Jadi itu termasuk panjang angan-angan ya. Dikasih umur, dikasih nikmat tapi tidak digunakan dengan apa yang Allah kehendaki. Yang keempat, ya rakus terhadap dunia. Apa itu? Tidak merasa cukup dan puas dengan rizki yang diberikan Allah ya. Makanya orang yang pasti beruntung itu 3 orang. Pertama, orang yang konsisten dengan Islam ya. Istiqomah dalam Islam, pasti itu mendapatkan al-falah ya. Yang kedua apa? Orang yang rizkinya dicukupkan ya. Bukan dilebihkan ya. Ngurus rizki yang cukup dengan ngurus rizki yang lebih susah mana? Susah yang lebih. Makanya orang itu akan beruntung kalau kemudian rizkinya dicukupkan oleh Allah ya. Qad aflaha man aslama ya. Wa ruziko kafafan wa qana'ahu ya bima a'tahu. Dan yang ketiga, dia akan beruntung kalau dia qanaah ya, merasa puas, dijadikan puas oleh Allah dengan apa yang Allah berikan. Kalau tidak puas, pasti dia rakus. Kalau tidak puas, pasti dia bakhil. Kalau tidak puas, pasti dia dolim ya. Harta orang itu diambil seenaknya, itu dolim kan ya. Ya, seperti sekarang katanya kalau tabungan tidak diambil selama berapa? Iya gitu. Nanti lama-lama istri kalau tidak disyukuri diambil tuh nanti. Ini dolim ini. Kenapa? Berangkat daripada rakus terhadap dunia ya, dan tidak ada keimanan di dalamnya, tidak ada rasa takut terhadap Allah. Allah tuh. Ya. Ya. Yang kelima, yang terakhir, berdoa kepada Allah agar dilindungi dari 4 keburukan. Ini yang saya sampaikan ya. Tolong ini dihafalkan kalau bisa. Baca ketika sujud ya. Supaya nasib kita yang ditakdirkan oleh Allah yang buruk menjadi baik ya. Asalnya ahli neraka jadi ahli surga. Ini doanya nih ya. Ini ada di grup Babu Tafa semua ya, ada ya. Silakan dibuka. Doanya begini, Allahumma inni a'udzubika min, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pertama juhdil bala. Apa itu juhdil bala? Kesulitan yang berat ya, kesulitan yang berat. Yang kedua, wa darkis syaqa, kesengsaraan yang mendalam ya. Wah ini kita nggak mau nih punya nasib seperti ini ya. Kesulitan yang berat, kesengsaraan yang mendalam, wasu'il qada ya, takdir yang buruk tadi kan ya. Ya, yang ditetapkan di alam rahim dicatat dalam rahim ternyata ditetapkan diputuskan pada hari kiamat ya. Nauzubillah. Kemudian yang terakhir wasyamatatil a'da ya, wasyamatatil a'da, dan dari kegembiraan musuh atas penderitaan aku. Jadi ada musuh yang gembira dengan keadaan umat Islam, gitu ya. Seperti yang dialami di Gaza, ya. Kemudian dialami di tempat-tempat yang lain. Musuh gembira banget itu, senang banget melihat umat Islam itu kelaparan, ya. Jadi bantuan saja sekarang susah masuk ya, Pak Rijal ya. Kapan ada unjuk rasa kapan Pak Rijal? Ada, ya. Hari ini ya. Jam 6 sudah kumpul di Monas itu. Tapi bagi kita yang tidak ke sana bisa kita berdoa supaya diri kita khususnya dan umat Islam pada umumnya tidak menjadikan keadaan kita dan umat Islam itu bahan ejekan, bahan tertawaan, bahan kepuasan mereka ya. Itu kita berdoa kepada Allah. Dengan doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa
wasu'il qada wasamatatil a'da. Baca ketika sujud atau selepas kita baca Quran ya, selepas kita ngaji, sebelum baca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum itu kita berdoa ini ya. Insyaallah doanya makbul mustajab. Itu barangkali yang dapat disampaikan ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan.